Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Nurwahdati, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Bantul, dengan fasilitator Ibu Titik Sutanti SPD, SI, LID, dan pengajar praktik Ibu Sulistiawati SPD. Kepemimpinan adalah seni membuat orang lain melakukan sesuatu yang Anda inginkan karena dia ingin melakukannya. Jenderal Dwight Eisenhower. Kesimpulan, mengelola sumber daya merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam suatu komunitas. Salah satunya adalah di lingkungan sekolah. Setelah saya mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, terutama dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sumber daya, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Dengan mengetahui sumber daya yang tepat, dapat membantu proses belajar murid mengambil sisi positif dan menggunakannya sebagai kekuatan, akan membentuk karakter kuat, kreatif, mandiri, dan berdaya guna. Dalam pembelajaran ini, kita akan belajar tentang pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking, di mana ada cara pandang negatif atau cara pandang positif. Tinggal kita untuk memilih jalan mana yang akan kita gunakan. Pendekatan yang berbasis kekurangan atau masalah adalah memusatkan perhatian kita pada apa yang kurang dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatu dilihat dari cara pandang negatif, sehingga kita harus bisa mengatasi kekurangan. Semakin lama semakin curiga dan menjadikan kita buta pada potensi dan peluang. Sedangkan pendekatan berbasis aset adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Kathleen Kramer, seorang ahli psikologi yang mencari kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan care positif dengan menggunakan kekuatan untuk berpikir. Berbasis kekuatan, fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita perlu melihat kembali apakah kita selama ini selalu berpikir berbasis kekurangan atau masalah. Ya, seperti halnya saya saat menjawab pertanyaan dari instruktur calon guru penggerak tentang bagaimana pendidikan di Indonesia sekarang. Karena saya berpikir berbasis aset, tentunya saya menjawab bahwa pendidikan di Indonesia sudah berkembang dan inovatif. Penting bagi kita untuk berpikir berbasis aset. Ada 7 pemetaan aset atau modal. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal sosial. Ketiga, modal fisik. 4, modal lingkungan atau alam. 5, modal finansial. 6, modal politik. Dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Yang kepemetaan 7 aset tersebut digunakan untuk mengetahui sumber daya yang digunakan. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan sebagai hal positif di dalam menunjang proses pembelajaran. Bagaimana cara Anda mengimplementasikannya? Ada banyak cara yang akan saya lakukan untuk mengimplementasikannya. Cara mengimplementasikan di dalam kelas yakni dengan menerapkan tahapan bagja
untuk proses pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga 1. Siswa belajar dengan penuh semangat dan menunjukkan rasa bahagia. Siswa kompak dalam melaksanakan pembelajaran secara berkolaborasi. 3. Guru dan siswa dapat mengembangkan potensinya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. 4. Guru berpikir positif atas potensi siswa dan menjadikan mereka sebagai agen perubahan. 5. Guru dan siswa merapikan kelas menjadi bersih, luas, dan tertata rapi dan terlihat hijau. Cara mengimplementasikan di sekolah. 1. Memahami terlebih dahulu bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. 2. Melakukan pemetaan 7 aset utama yang dimiliki sekolah. 3. Membuat rencana program sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. 4. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan. 5. Mensosialisasikannya kepada rekan sejawat rencana yang sudah dibuat dan materi yang sudah dipelajari untuk berbagi praktik baik. 6. Mengelola sumber daya menggunakan pendekatan aset berbasis sumber daya saat melakukan kegiatan di sekolah. 7. Berkolaborasi dengan semua pihak terkait di sekolah untuk meminta umpan balik dari pemetaan berbasis aset. 8. Mengarsipkan hasil dalam mengelola sumber daya di sekolah untuk menekan dan mendorong sekolah memberdayakan aset yang dimilikinya. Cara mengimplementasikan di lingkungan masyarakat sekitar. Pemimpin pembelajaran dapat melihat potensi yang ada di lingkungan sekitar sekolah, misalnya ada anggota masyarakat yang menjadi narasumber dalam sebuah pembelajaran. Keterkaitan antar semua materi. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru cerdas dalam mengelola dan menggali kemampuan muridnya, menyesuaikan dengan kodratnya agar anak dapat nyaman dan bahagia dalam proses pembelajarannya. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Mengeksplorasi mengapa dan bagaimana nilai-nilai diri sebagai manusia sekaligus pendidik, kemudian mengakui bahwa kita adalah pribadi-pribadi istimewa yang unik, sehingga dapat terpelihara pemikiran yang positif dan meyakini setiap manusia memiliki aset nilai yang positif. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Menentukan visi sekolah dapat dilaksanakan melalui pendekatan inquiry apresiatif dalam bab kerja. Kita dapat mencapai visi sebagai guru penggerak dengan cara berpikir berbasis aset. Modul 1.4 Budaya positif. Kita dapat menerapkan budaya positif dengan cara berpikir positive thinking sehingga dapat menerapkan budaya-budaya positif di sekolah. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Kita dapat melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan memetakan kebutuhan murid berdasarkan minat dan potensi mereka, tentunya dengan berpikir berbasis kekuatan. Misalnya, kita dapat menemukan potensi mereka yang suka belajar secara visual, auditori, maupun kinestetik. Maka kita sudah berpikir positif terhadap potensi mereka. Modul 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional. Tidaklah cukup apabila siswa hanya mengembangkan kemampuan akademiknya saja. Siswa juga perlu mengembangkan aspek sosial emosional. Siswa berperan penting dalam keberhasilan akademik maupun kehidupan mereka nantinya. Modul 2.3 Coaching. Coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan dari coaching. Grant 1999. Jadi, dengan coaching dapat menggali masalah dan menemukan solusi bagi masalah yang dihadapi terkait pemanfaatan sumber daya. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan prinsip pengambilan keputusan atau dilema etika sangat terkait, yaitu pada prinsip pengambilan keputusan
dan 9 langkah pengambilan keputusan, bahwa pengambilan keputusan haruslah bertanggung jawab, tepat dalam mengelola sumber daya, agar tidak keluar dari norma dan tata peraturan. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Hubungan pengelolaan sumber daya yang baik untuk proses pembelajaran di kelas yang diampu adalah dengan mengimplementasikan tahapan Bagja. Sebelum mengikuti pelatihan di modul 3.2, terkadang saya lebih sering melakukan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking. Sekarang saya mulai melakukan pendekatan berbasis aset, asset based thinking. Selama ini saya memiliki pola pikir yang selalu berfokus pada apa yang kurang, apa yang mengganggu, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya saya lihat dengan cara pandang negatif yang semakin lama telah membuat saya lupa akan potensi kekuatan yang ada di sekitar saya untuk dioptimalkan. Hal ini mengakibatkan saya menjadi ragu dalam melaksanakan setiap program yang akan dijalankan. Setelah mengikuti pelatihan modul 3.2, saya sekarang mengetahui cara mengelola sumber daya sebagai pemimpin pembelajaran secara optimal dengan menggunakan pendekatan berbasis aset serta dapat memberdayakan seluruh aset yang ada di sekitar komunitas dengan strategi yang kreatif berdasarkan pemetaan 7 aset utama menurut Green dan Haynes 2002 yang telah saya pelajari di program guru penggerak pada modul 3.2 ini. Setelah mengikuti pelatihan modul 3.2, menurut Green dan Haynes 2002 mengatakan bahwa dalam aset building and community development ada 7 aset utama atau di dalam buku ini disebut sebagai modal utama, yaitu 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, bangunan infrastruktur, sarpras, 4. Modal lingkungan atau alam, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, dan 7. Modal agama dan budaya. Perubahan mindset mengenai bagaimana menjadi guru yang mampu menuntun siswa, kreatif, mampu mengelola emosi, memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, dan memiliki skill coaching serta melakukan pemetaan terhadap aset sekolah. Salam dan bahagia, guru penggerak Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.